semakin lebih tinggi dia punya daya loncatan. Tetapi pada saat dia sudah turun mendarat, maka dibutuhkan stabilitas dingin supaya tidak terjadi cedera, terutama ACL, PCL. Tidak terjadi seputus atau dislokasi ada hip. Jadi apa yang terjadi di sini? Deep muscle. Tapi ingat juga pada saat dia sudah ke atas meloncat terus lakukan smash, kalau ini tidak stabil, shoulder tidak stabil, maka ini akan tidak kuat juga memberikan smash misalnya, ya. Sehingga apa yang dibutuhkan juga di sini, deep scapular muscle juga diperiksa. Bagaimana mereka melakukan pemeriksaan? Itu yang kemudian dari pemeriksaan spesifik apa yang unik untuk atlet tersebut. Mereka menggunakan ultrasonografy. Jadi mereka memantau bagaimana ultrasonografy itu kemudian muscle morphology, termasuk panjang ototnya, ketebalan ototnya, fasianya, fascial length-nya, atau penyisian angle itu dia diukur. Jadi untuk melihat atlet itu sebenarnya kalau di Indonesia mungkin masih berpatokan dengan teknik seperti ini, tetapi ternyata di sana mereka modify menggunakan advanced teknologi untuk mengoptimalisasi hasil objektif dari si atlet sehingga bisa dilakukan modifikasi. Sehingga tadi juga sempat ditanyakan sebenarnya ada pertanyaan kalau dasar di sana. Kalau saya ada satu atlet dua cabur, dua kompetensi, cabur misalnya, itu sebenarnya sangat jarang betul yang dikatakan pemerintah tadi, jarang sebenarnya, karena kalau di dunia luar di profesional atlet mau di dalam atau di luar negeri mereka kan sebenarnya mengharapkan adanya satu atlet dan dua cabur karena itu akan mengganggu performa biasanya. Contoh misalnya kalau dia misalnya sprint dan siapa tadi Fikri itu sprint dan sprint kan membutuhkan kecepatan. Apa yang dilakukan kalau dia membutuhkan kecepatan? Maka otot basicnya otot superficial itu diaktifasi. Tetapi pada saat dia mau meloncat jauh, pada saat dia meloncat, memang dia lari awalnya, tapi pada saat dia membutuhkan tumpuan untuk meloncat ke depan, maka stabilitas di panggung itu harus diperkuat, sehingga dibutuhkan deep muscle itu harus kuat. Jadi kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan dua teknik latihan, ya, pada kondisi yang sama, pada satu orang yang sama, maka mungkin kita bisa mengaplikasikan dua atlet tersebut, satu atlet pada dua cabang olahraga, tetapi sebaiknya tidak dibutuhkan. Paling simpelnya seperti ini, kalau ada sprinter sama maraton tidak akan pernah bersatu, karena kalau masalah itu berbeda. Satu endurance tinggi, satu dia cuma butuh muscle power, bukan muscle endurance. Jadi kalau tadi itu akan sangat damai, ya. Jadi sebenarnya semua bahasa Inggris ada konsep sebenarnya yang kita sama-sama punya di sini. Gini, kayaknya saya dari kelas tingkat 1 tingkat 2 ini tahun ketiga ya? Iya. Kayaknya tahun ketiga semakin banyak yang sehat ya. Karena yang dua tingkatan ke bawah kita tidak melihat ada yang sehat-sehat di sana. Kayaknya karena semakin sejahtera di sini. Jadi ini konsep benda kurus-kurus mungkin tahunya agar bisa lebih sedikit menurunkan berat badan. Kenapa kita harus menurunkan berat badan? Ini satunya dengan atlet sebenarnya, ya. Dan juga akan sangat terkait dengan alhamdulillah saya bagian dari itu. Dan kenapa kita hanya dengan pemeriksaan fisik, karena itulah konsep yang berbeda ya, bagaimana kita melihat atlet itu dari komponen muscle-nya. Karena semua aktivitas olahraga apapun, catat saja mungkin jari masih bergerak ya, tapi brainnya lebih utama di situ, otaknya lebih utama, kemudian strategi. Tetapi sebagian besar cabang olahraga itu membutuhkan muscle power, muscle endurance, ya, terkait dengan agility-nya, terkait dengan keseimbangannya, itu tergantung lagi cabang olahraganya. Tetapi pada prinsipnya otot ini merupakan penggerak bagaimana dia mendapatkan performa yang bagus.
Kalian tahu kalau otot itu terbagi dan komposisinya ada dua kan? Tipe 1, tipe 2. Ya, tipe 1 bagaimana ceritanya? Tipe 1 itu slow atau fast twitch? Slow twitch. Ya. Bagaimana kecenderungan kalau dia misalnya slow twitch? Ya? Nah. Lebih ke endurance, terus dia menggunakan oksigenasinya lebih tinggi. Setelah oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan penguraian ATP, ya kan? Kalau misalnya dia fast fibers, dia akan menggunakan glukosa untuk memproduksi dan punya energi. Sedangkan kalau misalnya dia slow fiber, oksidasi. Dia akan menggunakan fat, lemak. Ya. Jadi kalau misalnya di sini dikatakan, pada prinsipnya kalau kalian membutuhkan endurance, ya olahraga apapun yang membutuhkan endurance, ketahanan, stability, maka Lemak harus lebih. Maka jadi kalau misalnya kalian membutuhkan pergerakan yang lebih endurance, maka slow twitch itu harus dominan di fiber tersebut. Jadi ada yang mengatakan deep muscle, ya, deep muscle itu akan lebih komponennya itu akan lebih tinggi ke slow twitch, deep muscle. Contoh misalnya di shoulder ada pectoralis minor, ada rhomboid major, ada rotator cuff, itu kan semua di muscle. Di muscle itu diharapkan itu sebenarnya dia harus lebih slow twitch. Karena kenapa? Fungsinya di muscle itu adalah untuk stability. Beda kalau misalnya ada superficial muscle, misalnya hamstring, quadriceps, untuk menggerakkan. Ya, jadi dibutuhkan itu adalah fast fiber, fast twitch, ya, karena untuk menggerakkan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita tidak perlu menghafal kalau jenis olahraga ini kita mau kasih training apa, jenis olahraga ini kita mau training apa, atau kita mau periksa apa. Pada prinsipnya adalah kalau dia membutuhkan stability, contoh misalnya pangkat besi. Weight harus lebih. Kira-kira apa yang dibutuhkan lebih utama? Power dan stability. Mulai dari tubuhkan, Berarti tulang, muscle. shoulder, itu semua prinsipnya adalah stability. Jadi kalau bisa dia di atas 70% itu otot pada deep muscle di region tersebut itu harus berupa slow fiber. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Kan ini kan bisa jadi setiap otot itu kan bisa manipulasi, diubah. Ya, kemarin riset saya itu terkait dengan rounded shoulder, di mana dia harus forward shoulder untuk meningkatkan dia punya stability. Karena slow twitch itu kan dia lebih cenderung di deep muscle, dan di deep muscle itu sebenarnya dia organ sendi itu selalu berdekatan dengan joint sendi, sehingga aktivasi pergerakannya itu dia itu slow tetapi lebih panjang, sehingga memang tujuannya untuk stability, mempertahankan posisi sendi. Tetapi kalau dia fast fibers, dia itu lebih cepat pergerakannya tetapi energinya cepat terkuras karena dia memang menggunakan gula. di situ itu prinsip yang harus kalian tahu dulu di situ. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian nanti setelah jadi fisioterapis dan ingin fokus di bidang olahraga, tanamkan cara berpikir ini. Kalau kalian bisa memegang konsep ini, maka cabang olahraga pun kalian bisa memberikan training spesifik ke mereka. Karena konsepnya di sini sebenarnya. Di kondisi saat kita ini, karena sebelum saya berangkat ke Taiwan itu saya sempat jadi konselor juga di yang di Sudan sana itu yang sekolah atlet itu
itu sempat memang coachnya itu memang melatih in general itu lebih cenderung ke superficial muscle. Kecepatan. Makanya jadi olahraga sprint itu berprestasi semua. Tapi pada saat atlet besi atau atlet kemarinnya itu jarang sekali yang ada berprestasinya. Karena kenapa? Memang mereka tidak mempunyai cara berpikir bagaimana mengoptimalisasi deep muscle untuk meningkatkan performa atlet. Sehingga kalau mau menganalisa ini semua, ya perlu kita gunakan satu modalitas yang memang advance untuk melihat komposisi atau untuk melihat aktivasi di layar di muscle tersebut. Salah satunya adalah ultrasonogram. Jadi yang dikembangkan di sana yang saya lihat itu, kebetulan profesor saya itu dia konsuler untuk atlet nasional Taiwan. Jadi saya sering ikut dengan beliau untuk melakukan evaluasi terhadap atlet nasional seperti badminton, maraton, angkat besi, renang, softball, sama satu. Kayaknya ada 5 atlet kemarin sekarang. Jadi memang betul-betul mereka itu melihat menganalisa per individual atlet, per individual atlet apa permasalahannya, itu langsung diberikan solusi berdasarkan permasalahan. Makanya ada istilahnya mereka fisioterapi di sana itu dia akan selalu kolaborasi dengan coach, bagaimana fisioterapi itu akan melakukan evaluasi terhadap atlet itu untuk mengetahui apa permasalahan pada saat dia melakukan gerakan tertentu. Saya simpel seperti ini. Apa permasalahanmu sehingga kamu tidak bisa meningkatkan performa kamu? Maka dia akan menganalisa dirinya. Kenapa pada saat saya melakukan sini, kok ada kayak tahanan di sini? Langsung diperiksa. Pasiennya seperti apa? Kalau dia ada adesif, maka dilakukan facial trigger point. Facial release. Dan kalau misalnya terjadi chip layer, terjadi facial trigger point, maka mungkin diberikan friction atau diberikan ultrasound. Karena mereka di sana tidak diizinkan untuk melakukan drainage. Ya, mereka tidak diizinkan saya. Tapi kalau kita di sini alhamdulillah kita masih bisa diizinkan. Karena mereka memang meskipun mereka sudah dokter fisioterapi, tapi untuk invasif segala tindakan invasif itu tidak bisa diizinkan di sana. Itu dilarang oleh dokter. Makanya mereka setelah saya jelaskan bahwa di Indonesia itu cukup iri juga terhadap tindakan, kenapa kita memang bisa melakukan beberapa tindakan invasif. Terus yang kedua, mereka juga masih dikontrol oleh dokter juga sama kondisi diri kita. Cuman kalau misalnya kita di sini, kalau kita di private klinik kita bisa independen untuk melakukan itu. Terus tadi dikatakan kalau tidak salah ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau misalnya dia atletnya menggunakan tangan, misalnya renang, terus bagaimana mengukur max-nya. Ya, salah satu cara yang dilakukan itu dengan menggunakan max dengan rowing test. Jadi mendayung, tes mendayung sambil menggunakan spirometer sambil dia akan mengukur spirometer tersebut melalui layar komputer. Ini di lab di Taiwan yang pernah saya lihat itu di lab kardiopulmonal mereka menggunakan alat seperti ini yang di sini. Yang ini. Kita kayaknya belum ada di sini ya. Jadi kebanyakan kita menggunakan yang heart test tersebut. Tapi tadi dikatakan akan dilakukan pengukuran per 30 menit ya? Per 30 menit ya? Nadinya. Iya. Setelah. Bukannya dia selama dia melakukan heart rate itu per 1 menit itu dilakukan pengukuran ya? Di mana memang ada benar itu? Apakah setelah atau pada saat? Seingat saya itu selama dia melakukan heart rate itu memang tidak. Misalnya 1 menit ukur lagi, terus lanjut lagi, ukur lagi, 1 menit lagi, ukur lagi. Seingat saya seperti itu. Dia tidak melakukan setelah heart rate. Coba kita nanti sama-sama lihat lagi ya. Tapi seingat saya seperti itu. Jadi
Untuk Pilates itu sendiri kan prinsipnya adalah melihat endurance, muscle endurance dengan menggunakan metode tertentu. Jadi kalau misalnya atletnya itu misalnya bermain bola, otomatis dia menggunakan advantage bisa karena untuk mengukur aktivitas tungkai. Tapi kalau misalnya dia swimming, badminton, basketball, volleyball, dianjurkan menggunakan teknik. Even sebenarnya basket, volleyball dia dibutuhkan lari cepat ya, tetapi kan juga dibutuhkan endurance sejauh mana. Bayangkan kalau misalnya kalian misalnya badminton, mempertahankan posisi seperti ini dalam misalnya 15 menit saja itu berat banget itu. Dia melakukan semester. Jadi di sini kita harus mengevaluasi kira-kira kebutuhan bisa saja untuk masalah endurance hard part combine dengan ini rowing test itu bisa dilakukan, benar? Karena memang betul-betul berbeda dibutuhkan. Kalau misalnya dia sepak bola, pure kaki yang bergerak ke sana kemari ya otomatis ini. Tapi kalau misalnya dia swimming, sebenarnya dua-duanya juga berfungsi, kaki dan kaki juga berfungsi. Jadi bisa dikombine. Bowling misalnya, misalnya bowling kan betul-betul dia cuma menggunakan tangan, ini bisa dilakukan. Atau misalnya mendayung, itu memang pure ini saja dilakukan. Jadi tergantung kebutuhan atletnya. Tapi pada intinya adalah aplikasi muscle endurance itu sebenarnya bisa diaplikasikan pada lower and upper extremity. Ya, tidak ada pembatasan. Karena menurut saya semakin banyak pemeriksaan yang diberikan ke atlet selama itu dibutuhkan, kita akan semakin bagus. Artinya Anda bisa mengukur kemampuan. Cuman saya bisa pastikan kalau atlet itu rata-rata physical fitnessnya itu di atas rata-rata, itu dijamin. Tapi yang kurang diperhatikan oleh coach di Indonesia, saya perhatikan ya, karena saya bandingkan dengan apa yang kita hadapi di Taiwan itu, mereka tidak ada sisi konsultasi individual. Jadi misalnya, contoh misalnya dia pemain badminton misalnya, dia tidak ada sesi fisioterapi dengan atletnya seperti ini. Karena saya lihat ini di profesor saya, dia bilang, dia tanyakan, tadi kok kenapa kamu pada saat serius tidak begitu luas saya lihat pergerakanmu. Sebabnya apa itu waktu saya melakukan itu ada hambatan di area belakang. Terus dia analisa, dia beritahu ternyata memang fascia pada dia periksa dia ultrasonografik. Fascia pada rotator itu memang agak menebal. Kapan fascia menebal, maka saya yakin keterbatasan gerak itu akan lebih jelas dibandingkan pada saat dia lebih pipi atau lebih tipis. Jadi dilakukan myofascial release, kemudian dilakukan percobaan lagi, dia sudah bisa lebih optimal. Bahkan satu kasus contoh kemarin ada atlet angkat besi. Karena sebelum angkat besi dia memang sempat di treatment, tapi ternyata waktu di terapi itu dilakukan myofascial release yang terlalu berlebihan, sehingga loss semua fleksibilitasnya terlalu tinggi, sehingga pada saat dia mengangkat penambahan beban, dia tidak mampu mempertahankan posisi dia dari jongkok ke berdiri, sehingga dia terjatuh ke belakang, gagal di situ. Jadi di sini membuktikan bahwa sebenarnya analisa dari seorang fisioterapi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan performa. Bagaimana seorang fisioterapi bisa melihat dari, jadi kita bedanya ya, ini yang saya mau tekankan ke kalian pada suatu saat nanti kalau misalnya kalian bergelut di bidang sport, perbedaan antara coach dan fisioterapi itu, coach itu lebih fokus untuk melatih kekuatan, melatih endurance, melatih agility dan lain sebagainya. Yang 13 aspek itu mereka memang latih. Jadi kira-kira kalian pernah belum profesi ya? Jadi pada prinsipnya mereka itu sudah lakukan sebenarnya. Tapi ada hal yang mereka tidak bisa lakukan, melatih di muscle secara spesifik. Karena kita bisa mengevaluasi langsung bagaimana melatih misalnya core muscle, core. Kalian tahu core muscle itu apa di area trunk? Atau
Apa di sana? Kenapa ada susu abdominis? Bukan cowok. Abdominus. Ini superficial. Bagian deep muscle. Inilah kesalahan kita di sini. Di anatomi, kalian belajar anatomi kan? Anatomi itu kita kecenderungan pola ngajar. Ini juga saya rasakan sebenarnya waktu saya ke Taiwan, saya juga kaget. Kenapa mereka bisa betul-betul menganalisa, kemampuan analisanya dalam gerak itu sangat bagus, karena pada saat mereka belajar anatomi mereka tuh sudah ditanamkan bagaimana membedakan antara superficial layer sama deep layer muscle. Karena memang mereka belajar anatomi itu bedah mayat segar, dia bedah mayat dari kulit, fasia, dari kulit, lemak, fasia, otot, terus fasia lagi, terus otot lagi, fasia lagi, terus sampai tulang. Kemudian setelah itu mereka pelajari, dia boleh lihat pasiennya seperti apa, sarafnya kemana, pembuluh darahnya seperti apa. Setelah dia lihat itu, dia jahit kembali satu-satu, baru dikebumikan mayat tersebut. Permasalahan kita di sini adalah belajar anatomi itu hanya sekedar cukup mengetahui origin, insertion, dan fungsi. Cukup sebatas itu. Padahal sebenarnya konsep yang perlu kita tanamkan di sini adalah bagaimana kita memberikan konsep bahwa belajar anatomi itu kita harus memahami apa fungsi, pembagian otot itu seperti apa, ada superficial, ada deep layer, terus perbedaannya seperti apa, terus konsepnya ke implementasinya ke pasien atau atlet atau klien kita pada saat kita klinis seperti apa, itu semua sudah diajarkan dengan detail mereka di sana. Sehingga pada saat saya menanyakan tadi contoh misalnya, kalau misalnya di player di terang itu seperti apa, tidak ada yang bisa tahu. Kan ada kayak misalnya multivides di bagian belakang, kemudian di anterior itu ada oblik. Tapi oblik yang paling dalam itu adalah apa? Transversal. Itu yang paling deep. Jadi dari eksternal internal baru transversal. Itu yang paling. Jadi kalau misalnya transversal oblik kalian bagus, kuat, yakin kalian tidak akan pernah dapat low-back pain. Jadi kuncinya di situ. Kalau kalian mau terbebas dari low-back pain, maka latih transversal. Ya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi pemahaman seperti ini mungkin sebaiknya ke depan kita akan kembangkan. Terus ada yang menanyakan tadi terkait dengan interval training ya. Apa pertanyaan tadi interval training? Tujuannya apa? Itu ya, silakan bertanya tadi interval training. Apa yang pertanyaan? Ya, tujuannya apa dan cocok dan dibutuhkan pada olahraga apa biasanya? Oh, kamu tahu triathlon? Ini interval training itu triathlon itu adalah cabang olahraga yang harus ikut beberapa cabur di dalam. Ada renang, ada maraton, ada sepeda, ada apa lagi sana? Tiga aja ya? Oh iya. Jadi tiga olahraga ini membutuhkan tingkat endurance yang semua tinggi. Makanya interval training ini sangat dianjurkan untuk tipikal olahraga seperti ini, karena yang diharapkan adalah bagaimana VO2 max itu meningkat dan kardiak kapasitinya itu juga meningkat. Karena dari tiga latihan ini saja memang lebih cenderung bagaimana mengoptimalisasi kardiopulmoner di sini. Kapan kalian tidak kuat di sini, saya pikir kamu tidak bakal bisa ikut di triathlon tersebut. Itu salah satu contoh. Kalau yang tipikal satu cabang olahraga untuk interval training itu mungkin bola masuk. apa? Sepak bola masuk. Sepak bola masuk pasti. Karena itu tapi kan jaraknya berapa menit itu? 60. 90. 1 45. 45. Oh berarti masuk 45. Karena kapan di atas 30 itu memang membutuhkan kardiak endurance. Jadi olahraga apapun yang melebihi dari 30 menit itu sangat dianjurkan untuk interval training. Jadi olahraga apapun yang 30 menit.
Jadi kalau misalnya dia kayak sprinter, saya kira tidak dibutuhkan. Dia cuma butuh kekuatan. Bagaimana daya ledaknya kuat untuk melangkah dan melangkah dan melompat. Itu yang dibutuhkan di situ. Terus ini contoh training yang ada. 3 kemudian dia 1 menit kemudian berjalan, 3 contoh ini kayaknya lebih cenderung untuk rekreasi kayaknya, ya, rekreasi bukan yang profesional. Ya, ultrasonografi ada artikel yang saya dapat. Memang dia memberikan pemeriksaan ultrasonografi itu pada spesifik sport. Jadi kalau misalnya dia pemain football, dia akan melakukan pemeriksaan pada patella tendon, quadriceps muscle, hamstring, Achilles tendon, dan tidak dilakukan pada saudara. Apa tujuannya? Menurut artikel ini dia mengatakan bahwa mereka melakukan pemeriksaan ultrasonografi khususnya untuk masalah morfologi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya injury. Jadi kalau misalnya dia temukan adanya injury di muscle fiber, maka mereka akan merekomendasikan untuk tidak mengikuti olahraga tersebut. Tapi kalau atletnya bersikeras mau tetap ikut, maka akan diizinkan, tapi akan diberikan treatment dulu. Misalnya ada satu kasus kemarin, dia itu pemain softball. Dia memang kebetulan yang bukan penangkap, tapi yang dia lari, dia yang lari. Jadi ternyata memang ada fiber muscle-nya itu di sisi quadriceps, sisi medialnya itu memang sudah terjadi ada radang di situ, dan dia memang didahulukan. Jadi karena dia bersikeras mau itu kan tidak mengizinkan. Karena dia bersikeras untuk mau ikut dalam kegiatan tersebut, maka diberikan rigid taping untuk mempertahankan fiber muscle tersebut supaya tidak terjadi pelebaran rufto. Jadi dia berikan rigid taping. Terus satu kasus lagi, dia softball terus tiba-tiba cedera di dalam, terjadi ruptur di bagian robek, total robek, karena langsung diperiksa dan ultrasonografi juga inflamasi di tempat. Seingat saya itu di extensor di Pitol. Kemudian setelah diperiksa, karena dia tetap memaksa juga, maka dilakukan rigid taping. Yang tadinya dia meringis kesakitan, setelah diberikan rigid taping sudah tidak nyeri, jadi menurun sampai 20-30% sisanya, sehingga dia tetap terlibat ikut bermain karena dia termasuk andalan. Setelah dia dapat juara, kembali lagi di treatment dan menjalani proses terapi. Jadi disinilah fungsi fisioterapi, bagaimana dia bisa memfasilitasi atlet untuk meningkatkan performa. Apakah dia dalam kondisi sudah cedera atau belum cedera atau memang pasca cedera. Itu kemampuan kita. Dia tidak akan mungkin karena diambil alih oleh coach, karena mereka tidak memiliki dasar pembuat untuk melakukan treatment terhadap atlet. Yang dilakukan oleh para coach yang bisa dilakukan adalah memberikan relaksasi sport massage. Saya pernah waktu kuliah di Australia, saya berprofesi sebagai sport massage karena saya tidak bisa kerja sebagai fisioterapi karena kita tidak punya lisensi. Jadi kita memberikan massage kepada atlet dan tapi biasanya sebelum atau sesudah, kebanyakan sesudah kompetisi baru kita akan dipanggil dalam sport massage. Tapi itu biasanya originally itu dilakukan oleh para coach. Ya. Terus jadi memang berdasarkan tipikal olahraga tertentu. Jadi kayak basketball, handball itu biasanya penambahan dengan shoulder ratio. Tapi ini biasanya berdasarkan clinical history yang dimunculkan oleh pasien tersebut.
Makanya kalau di Taiwan itu, yang saya bilang tadi ada sesi curhatan antara fisioterapi dengan atlet. Kita akan tanya, kira-kira ada tidak gerakan tertentu yang bisa menghambat kamu untuk mencapai top performa. Itu prinsipnya ada pertanyaan. Jadi dia akan bercerita panjang itu. Kita sebagai fisioterapi akan menganalisa. Oh, kalau dia melakukan ini terjadi misalnya keterbatasan. Kalau dia gerak ini terjadi nyeri. Kalau misalnya melakukan gerakan ini, oh terjadi misalnya range of motion dan terjadi limitasi gerak di situ. Jadi itu semua kita analisa, kita memberikan langsung treatment pada saat setelah sesi konsultasi tersebut. Dan itulah lebih berkembangnya mereka karena memang mereka sudah menerapkan pemeriksaan advance teknologi, terutama juga ada yang menggunakan motion analysis. Ternyata yang motion analysis itu bukan web saya, tapi itu di samping lab kami. Satu riset yang saya sempat saksikan kemarin itu mereka betul-betul ada satu riset itu yang meneliti terkait dengan korelasi derajat shoulder dan elbow joint pada saat melakukan pelemparan. Jadi diukur kecepatan bola dengan diukur juga derajat shoulder dan elbow tersebut dalam motion analysis. Jadi ada 6 kamera di sekitar gedung ruangan itu, kemudian ada satu monitor komputer di sini yang akan memperhatikan kita punya gerak, dan itu akan keluar derajat-derajatnya, kemudian diberikan dan mengukur kecepatan bola tersebut. Nah, ternyata di situ ada 3 kategori yang perhatikan, ada 3 perubahan derajat shoulder yang mereka lakukan, sehingga bisa melihat apakah kecepatan bola yang dilempar itu bisa meningkat dengan perubahan derajat pada regio shoulder dan elbow tersebut. Jadi pemeriksaan ini memang kita belum memasyarakat atau belum sampai di kita, sehingga kalau mau menanyakan pemeriksaan ini apa yang kita bisa modify atau explore, ya itu kita harus menggunakan teknologi. Kalau mau, karena untuk pemeriksaan fisik itu dari dulu zamannya saya kuliah dan sampai saat ini itu akan tetap kita tahu 13 aspek tersebut, dan itu selalu digunakan di cabang olahraga manapun. Dan saya yakin coach pun bisa memahami hal seperti itu. Bahkan mungkin mereka lebih expert karena memang di lapangan mereka yang melakukan. Kalian tidak akan pernah melakukan di lapangan itu, kecuali kalau kalian kerja berdampingan antara coach dan sebagai fisioterapi atlet, itu bisa kolaborasi. Tetapi kalau kalian nanti suatu saat misalnya kalian profesi nanti ke lapangan, biasanya itu yang melakukan itu adalah para coaches. Cuma saya tidak tahu sekarang apakah sudah mulai terjadi tapi saya yakin akan tetap sama, karena di Taiwan pun seperti itu sebenarnya. 13 aspek yang kalian sebutkan tadi itu juga dilakukan oleh para trainer, coach. Apa yang tidak mereka bisa lakukan adalah motion. Dan kayak gitu mereka tidak bisa lakukan. Jadi kalau mau membedakan kompetensi kita dengan mereka, ya memang dengan dari aspek seperti ini. Karena secara tanggung jawab pemeriksaan fisik itu dilakukan oleh coach, bukan kita. Terus radiologi juga ini lebih cenderung ke dokter biasanya. Kalau tidak salah juga untuk kompetensi ultrasonografi itu kayaknya secara kalau tidak salah berdasarkan KKN itu juga kita sudah sebagai fisioterapi kita juga sudah bisa mengaplikasi ultrasonografi. Sayangnya kita belum punya alat di UNAS sehingga kita belum bisa mengajarkan ke mahasiswa. Tapi ini rencana kita sudah membuka pendidikan spesialis yang diharapkan fokusnya ke ortopedi. Diharapkan itu akan dengan terbukanya program itu mungkin kita bisa salah satu mata kuliah itu adalah aplikasi ultrasonografi pada kasus-kasus seperti itu. Saya kira ini sudah disebutkan tadi. Ini ada satu perusahaan yang menggunakan DXT.
density pada dulu pada data saya tahun 2019 itu saya menggunakan DXY ini untuk mengukur densitas tulang pada usia remaja SMA. Kita melakukan latihan plyometrik, mengevaluasi apakah terjadi peningkatan bone density, dan ternyata signifikan meningkat bone density-nya. Dan surprising lagi ternyata di usia SMA kelas 2 itu umur berapa ya? 17 ya? 19 ternyata dengan 6 bulan plyometrik itu bisa meningkatkan tinggi kurang lebih 4 sampai 6 cm. Sangat total kaget sekali dengan hasilnya, karena kami prediksikan awalnya kita mau ngambil target itu di SD sama SMP. Tapi ternyata kalau kita kaji literatur ternyata memang pasti meningkat. Nah, namanya juga golden time untuk pertumbuhan. Nah, ternyata kalau SMA sudah mulai menurun ketika pertumbuhan paling 1 cm 1 tahun itu paling banter itu. Terus kita coba lakukan, kita challenge dari kita untuk melakukan plyometrik untuk ke SMA di SMA 21 ada SMA 21 sih. Ada. SMA 21 kami melakukan selama 6 bulan bersama Irfan sama Tirton, kenal? Iya. Iya, Irfan Tirton itu asisten kami itu saya yang bilang. Terus betul-betul kami kaget dan ternyata itu dengan 6 bulan sesi itu peningkatannya di 4 sampai 6 bulan. Bahkan yang kagetnya kemarin ada satu mahasiswa yang kalau jalan seperti ini dia jalan. Ternyata setelah 6 bulan langsung normal seperti ini. Dan ternyata bisa di sini kita melihat yang plyometrik itu ternyata bisa meningkatkan balance dan koordinasi gerak pada seseorang. Tapi itu mau diteliti lebih lanjut karena cuma satu spesifik sampel itu yang kami dapat. Saya tidak tahu apakah itu betul pure dari plyometrik kami atau bukan. Tapi setelah kami kaji dengan orang lain dan dia jalan itu agak lama seperti ini. Saya tidak tahu dia Down syndrome atau seperti apa, yang pasti dia memang menolak. Dan bagusnya lagi ada beberapa yang ada 2 cowok 1 cewek yang agak-agak subur badannya. Setelah 6 bulan itu langsung BMI-nya tuh Normal. Jadi mungkin Bisa dicoba ya. Saya sampaikan di sini karena saya mungkin banyak yang subur. Kalian perhatikan plyometrik itu sangat. Kalian pernah dengar plyometrik kan? Pernah melakukan? Enggak. Apa nama? Saya ada modulnya kalau kalian mau nanti saya. Pelaju. Terus pemeriksaan lain, tapi ini bukan tugas kita, ini juga saya dokter yang melakukan. Dokter yang melakukan. Jadi cuma memperlihatkan apa-apa yang perlu diperiksa terkait dengan darah atlet. Tapi sebenarnya bukan cuma atlet sih sebenarnya, pekerja kantoran, petugas kesehatan semuanya melakukan medical check-up seperti itu. Jadi sekeren itu terlalu penting dan saya kira kalian lebih tahu. Masih ada pertanyaan yang perlu saya singgung? Atau ada pertanyaan? Yang tentang disabilitas fisio. Yang tentang disabilitas bagaimana mencek komponen-komponen untuk kondisi fisiknya. Sebenarnya saya mau menjawab, tapi pertama adalah saya belum pernah melihat atlet disabilitas in person. Kalau di TV sering, tapi ada. Kalian tahu ya di Petarani Yayasan Bina Daksa, PS, pokoknya ada yayasan orang cacat di situ. Di situ ada fisio. Dia biasanya terlibat dalam pemeriksaan atlet disabilitas. Cuman saya tidak pernah ikut jujur, tidak pernah ikut di situ. Terus kalau mau ditanyakan apakah memang dibutuhkan, tetap dibutuhkan. Jadi betul kata pemateri tadi, kesenja itu akan diadaptasi
ke atlet yang akan dilakukan tes tersebut. Contoh misalnya dia memakai kursi roda, terus kita mau berikan latihan gini, ya dengan kursi roda. Dan mungkin standar yang jujur saya tidak boleh dijawab ya, karena saya sudah mencoba searching tadi di Google Scholar juga, saya tidak dapat detailnya itu pemeriksaan fisik, disability, physical fitness for disability. Tapi saya akan coba cari lagi, dan kalau saya dapat nanti saya share. Tapi pada prinsipnya adalah semua tes itu bisa dilakukan, tetapi akan diadaptasi. Contoh misalnya rowing test, kalau dia tidak punya tangan seperti apa? Jadi cukup satu tangan. Misalnya dia cukup punya satu tangan, ya. Kalau misalnya dia mau dilakukan hard test, tapi ternyata dia tidak punya kaki, tidak mungkin. Dan tidak mungkin dengan kursi roda. Jadi mungkin dia bisa menggunakan tangan untuk naik ke atas. Kau terjawab semua Cita? Masih nggak fisio. Jadi mungkin di situ bayangan saya, tapi jujur untuk aplikatif saya belum tahu ya. Nanti saya coba cari di artikel terkait dengan apakah ada modifikasi tertentu ya. Tetapi saya yakin itu akan diadaptasikan dengan kondisi atlet tersebut. Oke? Ada pertanyaan lain? Yang terkait combat sport sama motor sport secara spesifik, apakah masuk di 13 komponen itu fisio atau ada yang lebih lagi untuk spesifik terhadap yang combat sport? Combat Pukul-pukul ya. Harusnya sih iya. Combat sport itu kan kalau misalnya kayak ini ya, boxing. Iya. Thai boxing. Saya ada teman kemarin di Taiwan itu dia ikut Thai boxing, tapi dia bukan atlet, dia sebagai recreational sport. Dan ternyata oleh pelatih saya kan sempat tanya apakah dibutuhkan tes, apakah ada pemeriksaan sebelum masuk sebagai atlet Thai boxing. Dia bilang ya paling diukur vital sign segala. Terus malah diminta juga ada hasil EKG, takutnya ada gangguan jantung. Karena kan ini kan butuh hantaman keras, pukulan keras, tegangan keras. Terus katanya juga tetap dilakukan pengukuran flexibility, strength, power. Kalau ini yang daya ledak itu tidak dibutuhkan di situ. Ya, tapi tetap dibutuhkan balance. Balance itu tetap dibutuhkan di situ. Jadi pada prinsipnya sebenarnya olahraga apapun itu kita bisa analisa gerakan apa yang prioritas di sana. Terus MotoGP, ada yang bilang tadi MotoGP, Iya. di sini balon F1. F1. MotoGP yang kayak gini, keseimbangan pasti keseimbangan. Keseimbangan, koordinasi, kecepatan, agility untuk melakukan gerakan terus kayak gitu, itu pasti itu. Terus tadi yang saya agak tidak ngerti itu yang kekuatan air maksudnya apa itu tadi? Ada pernah dapat jangkaan fisio Anto. Dan sampai dia ada Tabrakan, trauma, iya. head trauma terus terjadi. Pasti itu. Oke, bisa juga. Tapi memang ada pemeriksaannya. Latihan. Oke, tapi pemeriksaannya tidak ada kan? Paling kekuatan otaknya mungkin dia. Oh iya, oke, itu saya ingat. Kalian tahu apa namanya? Bio, Jadi satu lab itu adalah sport. Nama lab itu adalah performa. Pokoknya sampai dengan performa laboratori. Jadi untuk meningkatkan performa atlet. Ada satu alatnya biotech atau bio apa itu. Jadi dia betul-betul mengukur kemampuan force per individual otot. Jadi hampir sama kalau misalnya kita menggunakan elektromiografi. Dengar?
Tapi saya tidak tahu kenapa universitas itu tidak bisa membeli hal itu, padahal itu sesuatu yang tidak terlalu mahal. Saya tuh jujur merasa aneh dengan kampus kita. Aneh sih, aneh. Sudah pakai PTNBH, PTNBH itu keren loh di luar. Tapi kalau kita masuk di dalam kampusnya, kalau kalian kampus-kampus swasta, fisioterapi swasta di luar, di Jawa terutama, itu alatnya itu sampai ultrasonografi itu kita yang PTNBH kok nggak punya sama sekali, kasian banget. Yang kasian kalian karena kalian mahasiswa, saya sudah selesai. Tapi lebih kasian saya dulu, karena dulu sama sekali nggak ada lab. Kami mengharapkan labnya itu di rumah sakit. Jadi mereka itu betul-betul melakukan ya oke lah, kita ada biodek something itu bisa mengukur force. Jadi pada saat mereka melakukan identifikasi training pada atlet itu, mereka akan jadi contoh yang saya bilang tadi kan, pada saat kita main badminton ada kan kaki tumpuan untuk melayang ke atas, terus dan mendarat. Itu kan memang stability di sini. Jadi betul-betul dilatih dia punya otot-otot panggulnya, otot jantung, layarnya itu. Kemudian dipantau dengan ultrasonografi, menebal tidak. Kalau kapan tetap saja berarti tidak berhasil kalian punya training. Ini adalah skillnya kalian sebagai fisioterapi, tidak akan pernah dimiliki oleh coach dan seperti ini. Ini skillnya kita di sini. Jadi dia betul-betul bisa melihat. Kayak misalnya juga pemain badminton atau basketball yang harusnya main seperti ini atau volleyball, dia betul-betul lihat ini morfologi outputnya dia. Jadi dia betul-betul training berdasarkan kebutuhan atlet tersebut. Jadi kita itu prinsipnya di sini, kalau dia pemain volleyball, badminton, yang dilatih tangan terus, dua-duanya lagi, ya kan? Sama trainingnya. Tapi pada sedang mendarat dia tidak perhatikan, dia tidak kadang dia tidak latih di bagian sisi panggulnya. Di sini kemampuan kita ini melihat pergerakan atlet itu apa saja yang terjadi pada saat dia melakukan aktivitas, sehingga kita bisa memberikan training prescription pada atlet tersebut secara spesifik. Jadi profesor saya bilang di sana itu, kalau kita di sini coach itu akan melatih in general exercise, tapi pada saat sudah dikirim ke fisioterapi, maka kita langsung saja spesifik exercise apa yang dibutuhkan. Itu bedanya, ya. Tapi itu mungkin belum terlalu berkembang di Indonesia. Walau kalau di KONI atau di mana, saya juga belum tahu. Dan mungkin suatu saat mungkin kita akan melakukan kolaborasi dengan mereka supaya kita bisa mengontrol mereka punya. Tapi setelah kita memiliki peralatan yang bagus yang kalau saat ini kayaknya belum. Masih ada pertanyaan? Sudah terjawab. Masih ada yang tinggal? Sudah terjawab semua. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ya belum kita akhiri. Tidak ada. Aman. Ya, sebelum saya keluar, kalian ini kan tahun ketiga ya? Besok sudah profesi. Maksud saya tahun depan sudah profesi. Ada yang berhenti dari profesi, ada yang tidak mau lanjut ke profesi. Tergantung dana fisio. Mau ganda, mau lanjut. Jadi gini, kalau bisa dari kalian yang punya potensi yang bagus, ya minimal bisa berbahasa Inggris yang bagus, punya TOEFL atau IELTS, sebaiknya kalau bisa orientasinya setelah selesai dari sini, setelah bachelor atau mau selesai profesi, jangan orientasi masuk kerja dulu. Sebaiknya langsung kalau menjadi kuliah, master atau PhD. Ya. Jadi kenapa saya bisa begini, karena kita sebenarnya itu masih satu kekurangan SDM untuk kekurangan fisioterapi ke depan. Karena ke depan kita orientasi itu ke depan orientasinya kita itu bisa membuka di program juga. Makassar, tetapi setelah kita lepas dari kawan
karena tidak ada pendidikan dokter bisa berarti di bawah pengawasan. Jadi makanya kita tunggu teman-teman yang masih kuliah di luar negeri juga, setelah mereka bergabung di sini baru kita mungkin akan berupaya untuk membuka satu prodi spesialis sebelum kita berpindah ke fakultas baru kita akan berpindah itu tadi. Makanya buat adik-adik yang memang belum potensi bahasa Indonesia bagus, kalau ada uang, saya bisa bantu dulu bagaimana bisa dapat scholarship di sana. gas. Ya. Jadi saya kira demikian. Waalaikumsalam.